Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya di sini kami kelompok akan mempresentasikan tentang revisi pesan-pesan bisnis, di mana di sini saya Lalen Jelina dengan NIM A1B020188 sebagai moderator. Tentunya di sini saya tidak sendiri karena ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Bernia Ragat dengan NIM A1B020070. Yang kedua yaitu Imamul Mauladi Akbar dengan NIM A1B020156. Dan yang keempat yaitu Nur Makfirah dengan NIM A1B020283. Dan yang terakhir yaitu teman saya Ronaldo Giovanni Tanawan dengan NIM A1B020312. Baik, slide pertama akan dibacakan oleh teman kita yaitu Nur Makfirah. Kepada Nur Makfirah dipersilahkan. Mana ini? Pindah slide lu. Mana slide-nya, Mam? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan revisi. Revisi merupakan langkah terakhir dalam mengembangkan pesan-pesan secara efektif. Setiap pesan bisnis perlu edit baik menyangkut masalah, isi, dan pengorganisasiannya, gaya penyampaiannya maupun format penulisannya. Menulis pesan-pesan bisnis sangatlah berbeda dan tidaklah mudah menulis pesan-pesan yang bersifat pribadi, yang dapat menulis tanpa membuat draft atau konsep terlebih dahulu. Dalam penulisan surat-surat bisnis, perlulah pemikiran, tenaga, dan waktu. Pesan-pesan bisnis mencakup tertulis dan secara lisan. Satu, pesan-pesan bisnis tertulis. Proses penulisan pesan-pesan bisnis dalam bentuk tertulis dimulai dari A. Mengedit isi pengorganisasian dan gaya penulisan. Untuk mengevaluasi efektif suatu pesan-pesan bisnis secara menyeluruh, keseluruhan dokumen perlu terlebih dahulu dibaca dengan cepat atau skimming. Dan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih rinci tentang hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau disempurnakan. B. Mengedit mekanik atau teknis penulisan. Setelah melakukan pengeditan isi, pengorganisasian, dan gaya penulisan, langkah berikutnya adalah melakukan pengeditan dari sudut mekanik atau teknik penulisan suatu pesan-pesan bisnis yang mencakup antara lain, 1. Susunan kalimat yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada sehingga mudah dipahami dengan baik. 2. Penggunakan kapitalisasi secara tepat atau perhatikan kata-kata yang harus ditulis dengan huruf kapital. 3. Penulisan tanda baca. Penulisan tanda baca secara benar atau perhatikan penggunaan tanda baca koma, titik, titik koma, tanda tanya, dan tanda seru. 4. Perhatikan makna keutuhan suatu kalimat sehingga makna suatu kalimat dapat dipahami dengan mudah. 5. Perhatikan terjadinya pengulangan kata yang tidak tepat dalam suatu kalimat. Hal ini dapat menghilangkan makna suatu pesan-pesan bisnis yang telah disampaikan. Baik, terima kasih. Pesan-pesan bisnis tertulis. C. Mengedit format dan layout. Langkah terakhir dalam mengedit suatu pesan bisnis adalah mengedit format dan layout secara keseluruhan di samping melakukan penelahan terhadap tata bahasa, ejaan, kesalahan-kesalahan tulis, dan tanda baca. Format penulisan juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Jika format penulisannya menarik, ditata rapi, bersih, tidak penuh coretan,
dan kertas yang digunakan berkualitas baik, audis akan senang membacanya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nur Mafirah. Slide berikutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, next. Pesan-pesan bisnis lisan, di mana sebagai pesan-pesan bisnis yang disampaikan secara tertulis, pesan-pesan bisnis yang disampaikan dalam bentuk lisan pun memerlukan pengecekan ulang, di mana perbaikan atau pengeditan atau editing perlunya, sehingga suatu pesan bisnis dapat dipahami audiens dengan baik. Oleh karena itu, meskipun penyampaian pesan-pesan bisnis yang dilakukan secara lisan, tetap perlu dilakukan kegiatan pengeditan yang mencakup antara lain, yang pertama yaitu substansi pesan, di mana langkah pertama dan utama dalam melakukan pengeditan pesan-pesan bisnis adalah mengedit substansi pesan yang akan disampaikan kepada audiens. Yang kedua yaitu pengorganisasian pesan, di mana pengorganisasian pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan secara lisan menyangkut 3 poin penting, yaitu yang pertama yaitu pembukaan, misalnya salam pembuka, perkenalan diri. Yang kedua yaitu penyampaian substansi pesan, di mana misalnya pengantaran pesan dilanjutkan dengan substansi pesan. Yang ketiga yaitu penutup, misalnya kesimpulan, saran, rekomendasi, dan implikasi. Yang ketiga yaitu gaya bahasa, di mana pada umumnya penulisan pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan secara lisan cenderung lebih bersifat outline atau garis besar saja. Sedangkan penyajian secara lebih rinci atau lengkap dapat disampaikan pada saat melakukan presentasi. Gaya bahasa yang digunakan dalam penyajian pesan-pesan bisnis secara lisan lebih menarik dan dinamis daripada yang berbentuk tertulis, karena cara penyampaiannya yang lebih santai, luwes, dan tidak menonton. Oke, next. Next, Ma'am. Baik, slide berikutnya akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Imamul Mauladi. Kepada Imamul, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Selanjutnya adalah pemilihan kata yang tepat. Pemilihan kata yang tepat adalah penggunaan kata-kata tertentu untuk mencurahkan ide atau pikiran ke dalam sebuah kalimat, agar pesan yang terkandung dalam kalimat yang disampaikan kepada orang lain dengan mudah dapat dimengerti. Anda harus dapat memilih kata-kata yang sebaik-baiknya agar bertujuan dan bermaksud komunikasi dapat tercapai, dan perlu beberapa hal berikut untuk diketahui. Yang pertama adalah pilihlah kata yang sesuai atau yang sudah familiar atau dikenal, yaitu dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis, gunakanlah kata-kata yang sudah familiar, umum, dan lazim, sehingga mudah dipahami oleh audiens. Kemudian yang selanjutnya adalah pilih kata-kata yang singkat agar pesan-pesan bisnis lebih efisien, juga mudah untuk dipahami, tetapi harus tetap memperhatikan faedah yang benar dan baik. Kemudian yang terakhir adalah hindari kata-kata yang bermakna ganda, yaitu kata-kata yang memiliki berbagai pengertian, harus dihindari dalam penyampaian pesan-pesan bisnis. Penggunaan kata-kata tersebut akan mengakibatkan terjadinya penafsiran yang bermacam-macam dan dapat berakibat tidak tercapainya tujuan dari pesan-pesan tersebut. Baik, mungkin langsung diserahkan ke moderator. Baik, terima kasih, Imam. Slide berikutnya akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Reonaldo Giovanni Tanawan. Kepada Reonaldo, dipersilahkan. Ya, Imam, next.
Yang bagian C, membuat kalimat yang efektif. Kalimat efektif merupakan bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Yang pertama itu secara umum, ada 3 jenis kalimat, yaitu yang pertama kalimat tunggal atau sederhana. Suatu kalimat sederhana hanya memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk berisi 2 atau lebih klausa independen dan tidak mempunyai klausa dependen. Yang ketiga, kalimat kompleks. Kalimat kompleks berisi sebuah klausa independen dan 1 atau lebih klausa dependen sebagai anak kalimat. Selanjutnya, moderator. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Slide berikutnya akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Berlian Ragat. Kepada Berlian Ragat dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Membuat kalimat yang efektif, 2 cara mengembangkan paragraf. Ada 2 pendekatan untuk mengembangkan paragraf, pendekatan induktif dan pendekatan deduktif. Pendekatan induktif dimulai dengan berbagai alasan terlebih dahulu baru dibuat kesimpulan, sedangkan deduktif dimulai dari kesimpulan baru diikuti dengan alasan-alasannya. Cara-cara mengembangkan paragraf, yang pertama ada ilustrasi, kedua perbandingan atau persamaan dan perbedaan, yang ketiga pembahasan sebab akibat, dan yang keempat klasifikasi, dan yang terakhir pembahasan pemecahan masalah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kita akan memperlihatkan brosur yang akan direvisi. Yang pertama yang akan membacakannya yaitu Imamul Mauladi. Kepada Imamul Mauladi dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan brosur-brosur yang sudah kami temukan. Yang pertama, brosur promosi bisnis dari pariwisata NTB ya. Dapat kita lihat di sini ada brosur yang sudah bisa teman-teman lihat. Kemudian ada Lombok Istimewa romantisnya tak pernah berakhir. Yang kapan lagi nih bisa honeymoon di resort bintang 4 Lombok dengan harga sehemat ini. Kita lihat ada brosur yang tertata di sana. Kemudian trip nggak terlalu banyak. Kemudian yang kedua banyak waktu untuk quality time bareng pasangan di resort. Kemudian yang ketiga bisa request destinasi wisata yang kamu di Lombok. Yang keempat bebas menentukan jadwal keberangkatan. Yang kelima bisa upgrade hotel sesuai keinginan. Yuk bahagiakan pasanganmu dengan ambil promo paket honeymoon Lombok di Sparga Resort, sebuah resort bintang 4 yang didesain khusus untuk para honeymooners. Yakin deh bulan madu kamu bakal romantis dan berkesan di sini. Yang direvisi dari kata-kata yang di atas teman-teman. Yang pertama adalah kata tak dapat diganti dengan kata tidak. Yang sudah kemudian ada yang pertama yaitu di kalimat pertama yaitu Lombok Istimewa romantisnya tak pernah berakhir. Kemudian yang kedua kata yuk pada kalimat di atas dapat diganti dengan kata ayo untuk memaksimalkan penyampaian pesan. Seperti yang ada di paragraf kedua yaitu yuk bahagiakan pasanganmu dengan ambil promo paket honeymoon. Nah, itu bisa diganti dengan kata ayo bahagiakan pasanganmu bla bla bla. Kemudian yang selanjutnya adalah kata yakin deh dapat diganti dengan kata pasti.
di kalimat terakhir ya, ada kata yakin deh, bulan madu kamu bakal romantis dan berkesan di sini. Itu bisa kita ganti dengan kata pasti bulan madu kamu bakal romantis dan berkesan di sini. Dan bisnis yang bisa saya sampaikan dan kita sama-sama revisi di brosur yang pertama ini. Mungkin nanti brosur yang kedua disampaikan oleh teman-teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mamul. Slide berikutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Next slide. Bentar ya, sorry ya agak mirip. Ini. Baik, saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dari teman saya sebelumnya di mana bulan madu romantis di Savana Resort Lombok harga nominalnya yaitu 4.483 per pasang, di mana harga promonya menjadi 3.685.000 per pasang. Harga promo bisa di stop sewaktu-waktu sesuai kebijakan hotel. Revisinya atau penulisannya yaitu di mana penulisan harga normal yang salah yaitu Rp 4 juta terdapat 4 nilai angka di belakang 4-nya dapat diganti menjadi dengan 4.485. Kata Pantai Kuta garing Tanjung An diganti dengan Pantai Kuta, Pantai Tanjung An. Next slide. Baik, saya akan melanjutkannya di mana bisa dibaca di brosur bahwa kata enggak pada gambar dapat diganti dengan kata tidak atau selanjutnya kalimat lokasi wisata keren dan romantis sesuai dapat diganti dengan kalimat semua lokasi wisata keren dan romantis. Kata wifi diganti dengan kata wifi. Hurufnya itu bisa hurufnya yang semulanya kecil dirubah menjadi hurufnya besar dan di mana kalimat hotel nyaman dan dilengkapi dengan TV, AC dan WiFi. Lokasi pinggir pantai dapat diganti dengan kalimat hotel nyaman dengan dilengkapi TV, AC, WiFi dan berlokasi di pinggir pantai. Baik, slide berikutnya akan dibacakan oleh Nur Makfirah. Kepada Nur Makfirah, dipersilahkan. Baik, next slide. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Lala tadi. Pada gambar kurang tertulis day 1 pada foto pertama. Yang terakhir, semua keterangan tepat sudah jelas sesuai dengan hari. 3-in atau 2-in destination. Meeting service. Check-in hotel, free program hotel romantic dinner. Day 2, Desa Tenun Sukarara, Desa Sade atau ND.
Pantai Kuta, Mandalika, Bukit Marese, Pantai Solong, Belanak, Pantai Tanjung AA. D3, acara bebas di Hotel Pusat Oleh-oleh Lombok, Drop-off Bandara Lombok. Untuk tujuan wisata bersifat fleksibel dan bisa disesuaikan sesuai keinginan atau jadwal kedatangan. Next slide. Semua keterangan tepat sudah jelas. Next slide. Ini Vira. Dan pada gambar rencana perjalanan. Imam slide-nya. Ke kiri. Ke kiri, Mam. Mam? Nah, ini. Silahkan, Vira. Ya, baik. Mohon maaf ada kesalahan barusan. Pada gambar rencana perjalanan yang disampaikan sangat memuaskan dan teratur. Day 1, kedatangan airport, meeting service, check-in hotel, istirahat dan free activity di hotel, dan romantic dinner di pinggir pantai. Day 2, 1, sarapan di hotel, Desa Tenun Sukarara, Desa Sade, Pantai Kuta, Pantai Tanjung AA, Bukit Marese, Pantai Mawun, Pantai Selong Belanak. Day 3, acara bebas bersama pasangan di hotel. Spa selama 1 jam, pusat oleh-oleh Lombok, dan drop-off ke Bandara Lombok. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nur Makfirah. Slide berikutnya akan dibacakan oleh teman kita yaitu Berlian Ragat. Kepada Berlian Ragat dipersilahkan. Ya, baik. Next. Ya. Informasi pendaftaran dan pemesanan sudah lengkap disampaikan pada gambar. Kemudian informasi kontak pemesanan sangat penting diberikan. Ya, seperti pada gambar pada PPT atau slide bagian ini. Dan kemudian yang terakhir untuk hasilnya akan dibacakan oleh saudara Aldo. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Berlian Ragat atas penjelasannya. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Ronaldo. Kepada Ronaldo dipersilahkan. Oke, keluar dah. Hasilnya, poin-poin yang pertama yaitu poin-poinnya telah memiliki urutan yang logis, yaitu dimulai dari judul, harga, keterangan tempat, lalu yang terakhir informasi pemesanan. Yang kedua, terdapat keseimbangan yang baik antara hal-hal yang bersifat umum dengan hal-hal yang khusus. Terdapat hal-hal yang bersifat umum seperti deluxe room dan fasilitas. Dan juga hal-hal khusus termasuk makan sesuai program, mobil privat dan desa Sade, Desa Sukarara, Pantai Kute, Pantai Tanjung An, Bukit Merese, Pantai Selong Belanak, Pantai Mawun, Gili Trawangan sebagai opsional, Bukit Malimbu, dan lainnya. Yang ketiga yaitu porsi pembahasan sudah cukup karena mencakup semua keterangan paket honeymoon yang dapat menarik pengunjung. Yang keempat, data pendukung pada paket honeymoon sudah ada di dalamnya, seperti gambar dari hotel, kolam renang, kamar, pantai, dan desa. Yang kelima, fakta-fakta yang ada pada perencanaan dan lokasi
Yang kelima, fakta-fakta yang ada pada perencanaan dan lokasi sesuai dengan yang tercantum pada gambar. Yang keenam, penulisan tanda baca secara benar telah diterapkan dalam kelima gambar ini. Yang ketujuh, pesan-pesan yang terkandung dalam kalimat yang disampaikan dengan mudah dapat dimengerti. Sekian dari saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih Ronaldo. Maka berakhir pula presentasi kita kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.